Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, ala jinabiyya ba'da, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya rasulullah. Muslimin, muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Judul kultum pagi hari ini yaitu merubah paradigma meraih husnul khotimah. Merubah paradigma meraih husnul khotimah. Muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kultum pada pagi hari ini lebih saya khususkan buat kita-kita. Buat kita-kita itu artinya ya saya termasuk. Yang kini sudah berusia di atas 60 tahun ke atas. Kita-kita yang sudah memasuki usia senja, ada baiknya sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut suatu hari, di mana hari itu adalah hari yang menentukan hidup kita ini mau dibawa kemana, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang bisa kita lakukan agar akhir hidup kita ini husnul khotimah, yaitu dengan cara merubah paradigma hidup dengan memperbanyak berzikir dan berdoa. Berzikir lebih banyak, berdoa dengan doa yang dikabulkan Allah. Nah, masalahnya di sini, bagaimana caranya agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah sehingga kita bisa husnul khotimah. Caranya yaitu meminta bantuan malaikat untuk selalu mendoakan kita dengan hal yang baik. Hal ini bisa kita lakukan berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 4094 yang berbunyi, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi jahri khair ila qala malaku walaka bimisli," yang artinya tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, kecuali malaikat akan mendoakan kita hal yang sama. Jadi kalau kita mendoakan orang baik, orang lain dengan kebaikan, itu sebenarnya yang untung itu kita. Kenapa? Karena kan kita itu tidak pernah lepas dari salah dan dosa ya. Kalau dosa kita terlalu banyak iri, dengki, teriakan orang, itu kan yang membuat tirai bahwa doa kita itu sulit untuk sampai kepada Allah. Dan itu sudah manusiawi ya. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling suci, nggak punya nafsu, kerjanya cuma berzikir. Jadi kalau malaikat mendoakan kita, kemungkinan besar hampir pasti doa malaikat akan diterima Allah. Contoh mudah agar kita selalu didoakan malaikat. Jadi sebenarnya nggak susah. Jadi nggak perlu berwudu, menghadap kiblat, sholat dulu enggak. Jadi yang praktis-praktis aja agar kita selalu didoakan malaikat. Jadi misalnya lah ada tetangga kita mengantar anaknya atau cucunya ke sekolah, udah aja dalam hati doakan ya semoga anaknya sukses, jadi anak yang soleh. Lihat orang berjualan, kita doakan aja dalam hati, semoga jualannya laris, rezekinya banyak. Lihat tetangga kita berpergian, kita doakan semoga selamat-selamat di jalan. Udah begitu aja, jadi tidak perlu harus berwudu, sholat, macam segala, cukup aja begitu dalam hati. Tetangga kita beli mobil baru, alhamdulillah, semoga bisa lebih soleh, lebih sering ke masjid misalnya. Jadi Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kalau kita sudah membiasakan mendoakan kebaikan kepada orang lain dengan ikhlas, hal pertama yang akan kita dapatkan yaitu perasaan tentram dalam hati. Itu akan muncul. Nah,
kita boleh coba ya 3 bulan, tapi syaratnya harus ikhlas. Nanti akan beda terasa suasana hidup dalam hati kita itu. Maka dari itu, mulai saat ini marilah kita mulai meninggalkan paradigma lama dengan paradigma baru, dengan selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain. Kalaulah semua orang ini yang ada di dunia ini salah di mata kita, salah di hati kita pasti menjadi gelisah, kesal, kecewa, terus kita mati. Kalau diingat-ingat terus apa enaknya kita pernah hidup di dunia kalau kita selama hidup kita itu kecewa terus, kesal terus. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.